Bagian ke-6 novel Madu di Rumah Tetangga. Selamat mendengarkan. Aku gak salah, Pak. Murni yang memulai duluan. Dia yang mencubit Ina dengan sangat kuat. Ibu mana yang tidak naik darah saat melihat anaknya disakitin orang lain? Wanita yang baru saja dibentak oleh suaminya berusaha membela diri sambil menangis terisak. Aisyah. Nama wanita tegar Nadina kecil itu berusaha membela diri. Kenyataan memang seperti itu. Murni, adik madunya, tega mencubit kulit pinggang Ina kecil dengan sangat kuat. Ia bahkan memutar dahulu sebelum menarik kulit halus itu tanpa belas kasihan. Di antara ketiga orang dewasa yang saling menyalahkan, seorang bayi merah dan gadis berumur 6 tahun bernama Nadina menangis bersaut-sautan. Murni juga tak mau ketinggalan. Serupa dengan sang bayi dan Nadina, air matanya merembes, isyarat bahwa di sini ia pun sebagai korban. Hanya karena ia mencubit Ina sedikit, kamu jadi menggila begini? Di mana otakmu, ha? Murni itu baru siap melahirkan, dan kau sudah menyerangnya seperti tadi. Beruntung aku cepat pulang. Jika tidak, entah seperti apa sudah Murni sekarang. Menghadap dinding kamarnya yang terbuat dari kayu jati asli, Murni tersenyum licik. Sebenarnya, ia juga tak tega mencubit anak sambungnya itu, tapi hatinya terlanjur geram. Bagaimana bisa? Baru ditinggal sebentar saja sama Ina, belum 5 menit, sang bayi sudah menangis kejer. Siapa lagi tersangka jika bukan gadis kecil itu? Pak, kamu ini kenapa sih? Ina itu anak kita. Bagaimana mungkin kamu tidak kasihan sama dia? Lihat, bahkan sampai sekarang Ina masih sesungguhkan karena ulah istri barumu itu. Halah kak, kakak jangan tutup mata ya. Saya juga gak bakal cubit tuh anak jika ia tidak menjewer bayiku. Bang Rahman, tadi itu Ina teganya nyubitin kaki Francisca. Lihat nih, bayi kita bahkan masih nangis sampai sekarang. Murni menggaduh manja pada suaminya. Mulutnya bahkan sampai dimayun-mayunkan. Bayi yang ia namai Francisca kini sedang menyusu dalam dekapan Murni. Dibandingkan Aisyah, istri pertamanya Rahman, Murni jauh lebih muda dan sangat cantik. Kulitnya licin dan putih serupa walang. Dan dia juga memiliki tubuh yang ideal. Wajar saja jika Rahman, orang terkaya ketiga di kampung itu, sampai terpikat hati. Lalu memutuskan untuk menjadikan Murni sebagai istri keduanya. Sudah, jangan diteruskan lagi, bikin sakit kepala aku saja. Murni, kamu istirahatlah. Nanti siap nyusu biar Aisyah yang jagain Francisca. Mata Murni berbinar. Lelaki gagah itu lebih peduli padanya dibandingkan pada kakak madunya. Tapi Pak, apa lagi? Berbeda saat berbicara dengan Murni, lelaki berkumis lebat itu mengeratkan giginya saat berhadapan dengan Aisyah. Pak, biar Ina aja yang jagain adik bayi. Kasihan ibu. Seharian ibu gak sempat istirahat. Ibu masak, nyuci baju, dan baju bunda Murni juga dicuci sama ibu. Ibu nyapu, cari kayu bakar, semua ibu yang kerjain. Bunda Murni enak-enakan santai, duduk aja dia. Bahkan makan siangnya tadi, ibu yang bawain ke kamar bunda. Padahal kan bunda masih punya kaki, tapi malah coba lanjutkan lagi. Anak durhaka. Sang ayah telah mengangkat sapu lidi ke udara. Kedua mata hitamnya seakan menyala. Seketika
gadis kecil yang memakai piyama dengan warna yang telah pudar mengkerut. Ia menelan kata-katanya kembali. Di sisi kepala ranjang, Dina mengusap genangan di matanya dengan punggung tangan. Ingatan masa lalu yang sudah ia tenggelamkan dengan susah payah, malam ini muncul kembali ke permukaan. Netranya yang membengkak dan sendu melirik ke arah jarum jam sekilas. Sudah pukul 2 dini hari, namun matanya belum sedetik pun mau terpejam. Pengakuan suaminya beberapa jam yang lalu masih memenuhi ruang hati dan logikanya. Dadanya sesak. Istri mana yang tidak merasa hancur saat mengetahui suaminya telah memiliki wanita idaman lain? Dina menangkup tangan ke wajah, berusaha menutup semua kenyataan pahit itu, berharap ia hanya sedang bermimpi. Pengkhianatan suaminya tidak nyata. Keluarganya masih baik-baik saja, dan anaknya Fatih masih berada di kamar. Lalu ia mendengar sang adik Balkis mengadu padanya jika Bang Fatih baru saja menyembunyikan boneka Barbie milik adiknya itu. Tapi itu tidak mungkin. Kisah pahit itu nyata, sangat nyata. Dan Dina semakin tergugu. Sepasang mata yang menyimpan duka semakin terkenang, mengalir menganak sungai. Ia menyadari dirinya tak bermimpi. Semuanya nyata. Hatinya benar-benar sedang terluka. Ibu, apakah nasib rumah tangga kita akan sama? Berakhir saat kita sedang berusaha membangunnya lebih kokoh. Dina bergumam dalam lirih. Di bawah langit kamar yang tamaram, Dina semakin tergugu. Dalam dinginnya malam, wanita itu menangis sendirian. Di dalam toilet, Kartika memuntahkan apa saja yang ada di dalam perutnya ke dalam kloset berwarna putih gading. Randi mengusap punggung wanita itu dengan sabar sekaligus merasa prihatin. Ini kebiasaan Kartika jika sudah menjelang dini hari. Namun sayangnya, lelaki yang telah bergelar suaminya sejak setahun yang lalu tak bisa selalu ada di sampingnya, apalagi saat malam-malam begini. Randi harus lihai membagi waktu agar Nadina tidak curiga. Itu sih dulu. Tapi kini keadaannya berbeda. Kondisi Kartika yang semakin sering muntah, bahkan sampai membuat kondisi fisiknya melemah, membuat Randi memilih jalur jujur pada Nadina. Lelaki itu sudah jauh-jauh hari mempersiapkan. Bahkan adegan mesra yang Nadina tonton untuk pertama kali, semua itu adalah akal-akalannya Randi. Istri pertamanya harus memergoki kemesraan mereka dulu agar memudahkan Randi untuk mengatakan semuanya. Karena saat keadaan mendesak, si penakut sekalipun akan menjadi pemberani. Bagaimana Bun? Apakah sudah lebih baik? Tanya Randi. Ia sibuk mengelap buliran keringat di pelipis Kartika dengan tisu. Alhamdulillah Bang, sedikit lebih lega, tapi badan ngerasa lemes banget. Tanpa menunggu perintah, Randi memopong tubuh Kartika menuju tempat tidur mereka. Lalu dengan hati-hati, ia membaringkan tubuh lemah itu di sana. Berbeda dengan Kartika yang sudah terlelap kembali dalam dekapan suami tercintanya. Di kamar lain yang minim cahaya,
Dina justru sedang berusaha merajut hatinya yang telah hancur. Itu dengan untayan-untayan doa, sedikit demi sedikit. Entah sudah berapa lama Nadina bersimpuh di atas sajadah hijau tua dengan balutan mukena berwarna putih tulang. Dina mengadu semuanya pada sang pemilik hidup, Allah sang pemilik takdir hidupnya. Jalan tak mudah yang harus ia lalui mulai saat ini, seorang diri. Dina adu semuanya pada Sang Maha Pencipta. Dengan memakai sendal jepit berkarakter Barbie, Balkis berjalan di antara udara pagi yang lembab. Beberapa anak kecil yang berseragam sekolah sudah terlihat warawiri melewati jalanan komplek perumahan Indah Permai. Ada juga orang dewasa yang berpakaian kerja, padahal ini baru pukul 6:30. Bu, ibu, Balkis pulang. Begitu memasuki rumah, gadis kecil itu langsung mencari sang ibu. Salam dulu sayang, kan selalu ibu ingetin. Ucap salam dulu sebelum masuk ke rumah, biar adik didoain sama malaikat. Seperti biasa, Dina akan menegur jika salah satu anggota keluarga lupa mengucap salam saat masuk ke dalam rumah. Ups, Balkis mengaduk merapat mulutnya dengan kedua tangan. Kedua mata bulat itu melebar sambil menatap sang ibu. Lalu ia berlari dengan lincah menuju pintu depan, berhenti di sana sejenak untuk bersiap mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dina terkekeh melihat tingkah pola putri kecilnya yang menggemaskan itu. Sedikit mengobati luka hatinya, ia merentangkan kedua tangan menunggu Balkis menghabur ke pelukannya. Scene berganti. Bu, panggil Balkis. Dina yang sedang menyuapi nasi goreng putih ke dalam mulutnya menatap sang anak. Di meja itu hanya ada mereka berdua. Detik berlalu, Dina hanya bisa mengernyit. Ia masih tidak paham bentuk apa yang sedang gadis kecil itu tunjukkan kepadanya. Yang ia lihat, jari telunjuk dan jempol Balkis ia buat bersilang di bagian ujung. Ini love, Bu. Masa ibu gak tahu sih? Balkis cemberut. Ia masih mengernyit. Dina terkekeh pedar, bingung pastinya. Dina menyesap air sedikit sebelum melanjutkan pertanyaan. Ini artinya Balkis cinta sama ibu ya? Tanya Dina berusaha menggoda anaknya. Cinta banget. Mata seorang ibu langsung berbinar. Dina berucap syukur karena Allah yang maha baik telah menitipkan malaikat kecil itu kepadanya. Pelipurlah saat hatinya sedang tidak baik-baik saja. Karena ojehan Balkis, beban di hati Dina menguap entah kemana. Memangnya Balkis tahu dari mana jika itu love you? Tanya Dina lagi, bukan karena penasaran. Ia hanya ingin mendengar ocehan lucu dari putrinya itu. Dari Bunda, ada ayah. Bunda sering buat begitu lalu ditunjukin ke ayah. Lalu Bunda bilang, I love you. Lalu ayah. Suara nyaring sendok terbanting dengan sengaja ke atas piring membuat Balkis kaget. Maaf, ibu jadi ngagetin. Sekarang cepat makan ya, biar adik gak terlambat ke sekolah. Selesai berucap, Dina
mengemas piring makanannya. Ia urung melanjutkan sarapan, padahal nasi di dalam piringnya masih tersisa banyak. Mendadak, nafsu makannya menghilang bersamaan dengan suara nyaring tadi. Bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bagi kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya.